Ulfa Farhanisa, dosen S1 Kebidanan, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saya merupakan instruktur keterampilan klinik. Dalam video ini, mahasiswa saya akan mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ANC. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menjadi panutan dalam melakukan keterampilan klinik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Iya. Silakan duduk, Ibu. Iya. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Dia yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Stella. Ibu Stella. Baiklah, Ibu Stella. Ada yang perlu saya bantu? Begini Bu, saya mau memeriksakan kehamilan saya. Saya sudah sekitar 6 bulan. Oke, nah nanti kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Ibu, beberapa pemeriksaan fisik dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian nanti sebelum itu kita akan bertanya tentang biodata Ibu gitu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Bersedia, silakan tanda tangan di sini ya Bu. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Nama lengkapnya Ibu? Nama lengkap saya Stella Yura, Bu. Stella Yura, umur? Saya 23 tahun. Pekerjaan Ibu sehari-hari? Saya ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Ibu? S1. S1. Boleh dijelaskan S1 apa? Kalau saya sarjana ekonomi. Oke. Alamat Ibu yang Saya tinggal di Jati Baru. Jati Baru. Boleh saya minta alamat lengkapnya? Nomor 12. Nomor 12. Nomor telepon yang bisa dihubungi? Nomor 08 08 52 52 63 63 97 97 59 59 83. 83. Baik Ibu, ini mungkin nomor yang bakal saya hubungi. Kemudian boleh saya minta biodata suaminya Ibu? Oh, biodata suami Bu. Dengan nama lengkap? Nama lengkapnya Steve pertama. Steve pertama. Umurnya 25. 25. Pekerjaannya Ibu? Pekerjaannya wira swasta. Pendidikan terakhir? S1. S1. Boleh disebutkan S1-nya? S1 manajemen. Manajemen. Sama ini ya Bu, fakultas waktu kuliah ya Bu. Alamatnya Bu? Alamatnya sama. Sama. Nomor HP yang mungkin nanti kalau misalnya nomor HP yang di atas nggak bisa dihubungi, jadi saya bisa menghubungi ini 08 12 53 53 65 65 63 63. 83. Oke. Baik Ibu, kita masuk pada riwayat menstruasi. Ibu ingat kan pertama kali Ibu menstruasi kapan? Pertama kali itu umur 13 tahun. 13 tahun itu SMP ya Bu? Iya, SMP kelas 2, kelas 3. Banyak keluar ininya Bu? Sehari itu 3 kali ganti pembalut. 3 kali ganti pembalut itu penuh selalu? Enggak. Oh, Enggak enggak. kan satu yang pertama pagi, yang kedua siang sampai sore, ntar sorenya ganti lagi buat malam. Oke, itu berlanjut sampai 7 hari? Enggak, ntar kalau kan hari ke-6, hari ke-7 itu udah 2. Oh baik Ibu. Lamanya Ibu? Namanya seminggu. Oh seminggu, berarti benar ya tadi 10 7 hari. Kemudian sifat darahnya bagaimana? Kental atau Kental kayak darah biasa. darah biasa? Berarti Ibu tahu kan darah biasanya gimana? Iya. Oke. Teratur Ibu? Teratur. Teratur. Teraturnya siklus berapa Ibu? Siklus 28 hari. 28 hari. Ada merasakan nyeri saat haid? Iya, kalau saat haid enggak sih Bu. Hari pertama, hari kedua aja gitu. Oke, berarti normal juga Ibu. Kemudian ada keluar keputihan? Menjelang haid itu. Menjelang haid. Pas haid itu terganggu nggak? Enggak. Oh, nggak ada keputihan ya Bu. Baik. Saya akan menanyakan riwayat kehamilan Ibu sekarang Ibu. Nah, Ibu ingat nggak hari pertama Ibu haid terakhir? Tanggal 30 April. 30 April. Sekarang 5 November ya Ibu ya? 6 bulan. Oke, normal ya Ibu. Ibu ada merasakan gerakan janin? Ada terasa Bu. Ada. Terakhir kali? Terakhir kali tadi Bu, tadi pagi. Tadi pagi. Sekarang enggak tahu.
Oh, sekarang belum. Oh belum, oke. Ibu ada merasakan tanda-tanda yang menurut ibu itu bahaya? Enggak. Oh nggak ada ya bu. Kemudian ibu ada nggak sekarang ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Nggak Untuk ada. penyakit ibu tertentu juga nggak ada ya? Kekhawatiran yang mungkin terasa sama ibu selama kehamilan ini? Enggak sih Bu, sampai sekarang alhamdulillah enggak ada. Oh, sudah 6 bulan ini tidak ada khawatir ya bu? Baik. Ibu imunisasi tetanus Oh iya, imunisasi kapan terakhir? waktu kehamilan saya 5 bulan kalau nggak salah Bu. Oh berarti bulan lalu. Iya, bulan lalu ya. Berarti itu udah TT3 ya bu ya? Iya. Oh, berarti lengkap TT1, TT2, TT3 nanti dilanjutkan pada 12 bulan kemudian ya bu? Oh iya, 12 bulan. Oke. Sebelumnya saya minta maaf ibu, saya akan menanyakan riwayat penyakit yang pernah ibu derita seperti itu. Oh, iya. Oke, ibu ada pernah penyakit jantung, Enggak. hipertensi, Enggak. malaria, Malaria juga enggak. oh nggak ada diabetes bu, Diabetes enggak. juga nggak ada ya bu. Seperti asma, Asma enggak juga. hepatitis, Enggak. ginjal ibu, Ginjal enggak. penyakit HIV atau AIDS. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada, PMS pun nggak ada ya bu. Oke. Bagaimana ibu makan sehari-harinya ibu? Makan sehari-hari teratur Bu, 3 kali sehari. 3 kali Iya. sehari, makan porsinya sedang banyak sedikit. Kalau hamil ini udah bertambah. Udah bertambah. Bertambahnya boleh disebutkan misalnya 1 porsi sayur, 1 porsi lauk, atau bagaimana 2 lauk mungkin? Oh, Satu. enggak sih Bu, tapi ditambah aja gitu Bu. Oh ditambah karbohidratnya Iya. ditambah. Oke. Tapi jangan dikurangi, jangan berlebihan juga ya bu. Ngemilnya ada bu, maksudnya Ada. kayak seperti susu, Oke. Buah, terus roti. Itu dilanjutkan sampai kehamilan. Iya, sampai lanjut sekarang, ya? iya. Oke. Pertahankan ibu, ada mengkonsumsi vitamin A? Vitamin A ada. Ada. Dikasih bidannya ya bu? Iya. Oke. Lanjut ke pola istirahat ibu, apakah ibu istirahat? Istirahat ada Bu, siang biasanya Bu. Saya tidur siang 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Iya. sempat tidur siang. Ibu tadi juga rumah tangga ya bu, itu bagus sekali. Juga kalau tidur malamnya berapa lama ibu? Tidur malam jam 9 udah ini, udah ngantuk Jam 9 sudah ngantuk. Jam Ada 9 terbangun lagi mungkin ibu? palingan enggak sih Bu. Oh, Palingan enggak. jam 4 udah bangun jam 4 subuh. Berarti jam 4 subuh berarti 8 jaman ya bu? Oke, kemudian ibu biasa BAK atau BAB-nya? Lancar. Lancar. BAB-nya mungkin ibu Sampai bisa 2 ceritakan? kali sehari gitu. 2 kali sehari. Boleh tahu saya kapan aja? Teratur nggak? Pagi terus sorean juga bisa. Pagi dan sore. Oke, kalau BAK-nya ibu? Teratur Bu, 6 kali sampai 8 kalian Bu. 6 sampai 8 kali. Oke. Juga ibu memiliki kebiasaan merokok, minum-minum alkohol mungkin, atau minuman yang kayak apa ya, misalnya Fanta. Kalau itu minum gitu tapi dikit-dikit. Oh ya, jangan berlebihan ya. Iya. Mengkonsumsi obat terlarang. Oh mungkin. enggak, alhamdulillah. Oh ya, nggak ada. Juga ibu memiliki kebiasaan merokok, Merokok enggak? minum-minuman yang beralkohol. Merokok juga enggak? Oh juga enggak, atau obat terlarang, mohon maaf. Oke, aman. Mohon maaf sebelumnya ibu. Jadi ini pernikahan yang pertama ibu. Iya, Oke. yang pertama. Ada buku nikahnya? Ibu? Ada. Ada. Bagaimana ibu respon ibu juga keluarga terhadap kehamilan ini? Senang Bu. Senang ya bu? Iya, orang tua juga senang. Karena ini ya bu, kabar baik. Iya, cucu pertama juga Bu. Oke, cucu pertama. Bagaimana bentuk dukungannya bu? Apakah mertua tidur di rumah? Di gitu? rumah, iya. Di rumah. Di rumah Rame, Bu. iya. Kalau pengambilan keputusan dalam keluarga biasanya siapa? Suami. Suami. Kalau ibu biasanya ikut andil dalam pengambilan keputusan? Ikut andil enggak sih Bu, tapi beri masukan gitu sih Bu. Oke, tapi lebih ke nggak apa-apa deh Iya. suami aja, karena dia lebih tahu ya bu. Iya. Nah ibu, tempat dan petugas kesehatan yang diinginkan untuk membantu persalinan ibu sekarang kan udah 6 bulan ibu. Mungkin Paling di sini di sini. Iya. Oke, di sini boleh. Di sini mungkin tempat rujukan yang ibu inginkan, misalnya kita nggak tahu nih bu akan apa yang terjadi ke depannya. rumah sakit terdekat aja sih Bu. Rumah sakit terdekat, kalau misalnya di BMC boleh ya bu. Iya. Oke, kalau misalnya nggak bisa di BMC, di Restu Bunda boleh. Oke, 2 cukup. Kemudian bagaimana ibu riwayat spiritual ibu? Alhamdulillah Ibu, baik. Baik.
Berarti ibu sholat 5 waktu. Iya, sholat 5 waktu. Oke, dijaga ya ibu. Untuk pemeriksaan kehamilan, alat-alat yang kita butuhkan yaitu Hanskun dalam bak instrumen, dan dalam bak instrumen yang kedua ada Metlin, lila, refleks hammer, dan termometer. Kemudian ada nirbeken atau bengkok, kom yang berisi kasa, kom yang berisi kapas, sabun cuci tangan, alat ukur tensimeter, stetoskop, Linex, Orentam, dan di sebelah sini ada perlat alas, ada APD atau selemek, dan ada handuk kecil. Nah teman-teman juga jangan lupa menyiapkan alat, timbangan, dan alat ukur tinggi badan. Jadi kita ukur tinggi badannya ibu. Coba posisinya. Tumeknya itu menempel di dinding, bokong, juga kepala menempel. Sudah menempel ibu? Ya. Ibu, sebentar. Oke, ibu silakan geser. Baik, ini 158 ya. Ibu, kita ukur berat badan dulu ibu. Silakan ibu, lepas sepatunya ibu. Oke. Baik, 55 ya ibu. Baik ibu, kita akan melakukan pemeriksaan patella, efek patella juga lila. Terlebih dahulu lila ya bu. Sebelumnya ibu memakai tangan yang mana beraktivitas bu? Tangan kanan. Tangan kanan. Berarti saya periksa tangan kiri, dan tangan kirinya silakan ditekuk seperti ini bu. Oke. Hmm, 25,5 ya bu. Normal. Kemudian refleks harmonnya, patellanya maaf ibu. Oke, ya. Oke, positif ya sebelah kirinya ibu. Oke, positif juga. Kita periksa tensinya ya bu. Oke. Setelah pengukuran tekanan darah, kita juga mengukur suhu tubuh ibu dan juga nadi ibu serta pernafasan. Nah, sebelum kita mengukur suhu tubuh ibu, kita mempersilahkan ibu untuk membersihkan aksilanya atau ketiaknya dengan kapas. Baik ibu, sebentar saya periksa ya bu. Nah, bagian kepalanya tidak ada benjolan, juga rambutnya bagus, tidak ada rontok, juga bagus ya bu. Silakan matanya ngadap ke bawah bu, ya. Skleranya tidak kuning, normal. Kemudian ke atas bu, konjungtivanya juga bagus, berarti tidak anemi juga ya bu. Kemudian tidak ada plasmagrafi darum. Giginya tolong buka bu. Gitu. Oke, tidak ada karies gigi, silahkan ditutup kembali ibu. Mungkin mohon maaf ibu, menelan ibu. Tidak ada kelenjar tiroid ya ibu. Kemudian di sini vena jugularisnya terambah. Kemudian tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bagian atas dan bagian bawah. Pada bagian atas kita periksa udem, dan di sini tidak ada udem kiri dan kanan.
Kemudian juga kuku bersih dan tidak pucat. Kemudian pada ekstremitas bagian bawah yaitu kaki, di sini kita raba, tidak ada udem, kiri dan kanan. Kemudian kuku bersih dan tidak pucat. Juga jangan lupa kita periksa varises, dan di sini tidak ada varises. Untuk pemeriksaan dada, kita instruksikan kepada ibu untuk mengangkat kedua tangannya ke atas. Nah, setelah di atas ibu, ayo ke atas tangannya ibu. Oke, itu kita dapat melihat apakah ada retraksi atau dumpling pada dada. Kemudian lanjut pada payudara, kita juga sambil melihat ketika ibu mengangkat tangannya ke atas. Pada pemeriksaan payudara, kita melihat apakah payudara sebelah kiri maupun sebelah kanan simetris atau tidak. Kemudian kita juga lihat apakah ada hiperpigmentasi pada areolanya dan apakah papila menonjol atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi atau meraba. Mohon maaf ya ibu. Ibu, apakah ada nyeri? Oh tidak. Sebelahnya. Ibu, apakah merasakan nyeri? Juga tidak. Ibu tidak merasakan nyeri tekan. Juga tidak ada pembesaran atau benjolan. Kemudian, mohon maaf ibu. Juga tidak ada pengeluaran kolostrum atau cairan lain. Pada pemeriksaan abdomen dapat kita lihat apakah ada bekas luka operasi, apakah ada strie dan linea. Kemudian akan kita lakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 4. Pemeriksaan Leopold 1 sampai 3 kita instruksikan ibu untuk menengkuk kakinya, dan pada pemeriksaan Leopold 4 kita instruksikan kepada ibunya untuk meluruskan kakinya kembali. Sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold, terlebih dahulu kita hangatkan kedua telapak tangan kita. Setelah hangat, kita lakukan seperti ini Leopold 1 untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus ibu. Jika kepala itu teraba bulat dan melenting, jika bokong itu teraba bulat dan tidak melenting. Sedangkan Leopold 2 seperti ini tahan, kemudian diperiksa. Jika teraba tonjolan-tonjolan kecil dan keras, itu merupakan ekstremitas, bagian ekstremitas. Kemudian kita kembalikan seperti ini, kita tahan di sebelah ini, kemudian kita raba palpasi di sebelah ini. Itu jika kita teraba atau merasakan keras dan memanjang, itu adalah punggung. Kemudian pada Leopold 3 itu seperti ini. Kita melihat apakah bagian terbawah dari janin, kepala ataupun bokong. Kemudian pada Leopold 4 untuk melihat apakah bagian terendah janin itu sudah masuk PAP atau pintu atas panggul atau belum. Kemudian kita juga mengetahui apakah konvergen atau divergen. Kemudian kita periksa denyut jantung janin. Untuk pemeriksaan alat genitalia eksterna, sebelumnya kita mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan penggunaan APD seperti penggunaan handskun dan celemek. Nah, sebelumnya beritahu ke ibu dulu bahwasanya kita akan melakukan pemeriksaan alat genitalia bagian luarnya. Ibu, kita melakukan pemeriksaan bagian alat genitalia luar ibu ya bu. Kemudian ini dibuka seperti ini, labia mayor, kemudian kiri dan kanannya, kemudian labia minor, juga kiri dan kanan. Setelah itu vestibulum. Kemudian pemeriksaan pada kelenjar batu ini. Tidak ada pembengkakan atau massa, dan juga tidak ada pengeluaran cairan darah ataupun cairan lainnya. Ibu, kita sekarang mau periksa panggulnya ya bu. Oke. Ibu, mohon maaf ibu,